Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Asyari. Di sini saya akan mencoba mewakili teman-teman kelompok 7 dalam menjelaskan menjelaskan makalah tentang kelompok 7. Baik, adapun dalam materi mengelola kelas, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian keterampilan mengelola kelas. Menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan. Sedangkan menurut istilah, yaitu keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan atau kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola menurut bahasa artinya mengendalikan, menjalankan, mengurus, dan lain-lain. Adapun menurut istilah, mengelola adalah penciptaan sesuatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Jadi pada dasarnya keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan dalam menjadikan situasi belajar dalam kelas terhadap siswa itu menjadi lebih optimal, atau agar siswa itu dapat terfokus terhadap apa yang dijelaskan oleh seorang guru ketika kita menjelaskan materi. Jadi pada kuncinya keterampilan mengelola kelas adalah berkaitan erat dengan menjaga atau lebih kepada menjamin kenyamanan siswa dalam berproses atau dalam proses belajar mengajar. Setelah pengertian keterampilan mengelola kelas, sini ada poin kedua, yaitu masalah dalam pengelolaan kelas. Ada dua masalah. Yang pertama, masalah individu. Masalah individu ini dipicu atau muncul karena dalam setiap individu ada kebutuhan yang ingin diterima oleh kelompok dan ingin mencapai harga diri. Apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi melalui cara yang baik, maka individu yang bersangkutan akan mencari cara lain agar tercapai apa yang ingin ia capai. Yang kedua itu masalah kelompok. Di sini ada beberapa bagian atau beberapa poin-poin tertentu, yaitu masalah yang dipicu oleh masalah kelompok. Yang pertama, kurangnya kesatuan. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu kurang kompak. Yang kedua, ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur. Jadi tidak taat aturan yang diberikan oleh seorang guru atau aturan-aturan kelas dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas. Jadi ini merupakan ibaratnya buruk sangka terhadap orang-orang di sekitar kelas, atau buruk sangka terhadap teman-teman yang berada dalam satu kelas. Kemudian yang keempat, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. Jadi dalam pengelolaan kelas, otomatis guru atau di kelas itu banyak yang menjudge. Oh, ibu ini tidak gagah. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku baik maupun buruk yaitu merupakan dari hasil proses belajar. Untuk membina tingkah laku siswa, yang dikehendaki guru harus memberi penguatan positif. Contoh, memberi stimulus positif sebagai pengajaran, dan penguatan negatif memberi stimulus negatif sebagai hukuman. Sedangkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki guru, menggunakan hukum stimulus negatif. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan iklim sosial emosional.
Pendekatan ini bertolak dari psikologi klinis dan konseling dengan anggapan bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisiensi mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga, pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini bertolak dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Yang kedua, tantangan, yaitu penggunaan kata-kata atau tindakan atau bahan-bahan yang menentang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya interaksi belajar mengajar yang merupakan kunci keterampilan atau kunci terciptanya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang selanjutnya yaitu keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya itu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal positif dan menghindari memutuskan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya itu penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas pada umumnya bagi kepada dua bagian, yaitu menurut Saiful Bahri Jamarah, yakni keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Berikutnya itu komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas pada umumnya menurut Saiful Bahri, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterangan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan antara lain sikap tanggap, kemudian membagi perhatian, kemudian keterampilan yang berhubungan dengan mengembangkan kondisi yang optimal. Peran dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang membahas tentang keterampilan dalam pengelolaan kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.